Bagaimana PowerPoint saya kelihatan di sana? Kelihatan. Wah, oke. Ya, ada pepatah mengatakan tak kena maka tak sayang. Ya, tentunya mungkin ada sebagian besar teman-teman yang sudah mengenal saya, baik kami yang melayani malam hari ini ya, dan terlebih saya pribadi. Ya, seperti ada di depan teman-teman semuanya, itu nama saya Fasya Fisebua, asal dari Desa Hilibadalu, Kecamatan Ubunasi, Kabupaten Nia Selatan, alumni Sekolah Tinggi Agama Kristen Bina Muda Wirawa, disingkat STAK BM Wonogiri, Jawa Tengah. Jurusan Pendidikan Agama Kristen, pelayanan sekarang di Yayasan Sekolah Kehidupan. Ya, mungkin demikian ya, perkenalkan singkat untuk pribadi saya malam hari ini. Dan juga sekaligus melayani secara online ya, yang juga menjadi salah satu pengurus dari NIK dan juga salah satu pengurus dari Komsel Timothy saat malam hari ini yang kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, teman-teman, mari kita bukakan Alkitab kita seperti biasa. 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai 6. Apa masih kelihatan di layar HP dan laptop teman-teman? Halo? Halo? Ya, masih kelihatan kah? Kelihatan, Bang. Oke. Masih. Ya, baik. Mari kita bukakan Alkitab kita, diambil dari 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Terjemahan baru mengatakan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak dahulu. Ya. Mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit, pengorbanan, dan tiang berhala. Mari kita bandingkan terjemahan lain, yaitu Tuhan memberkati Yosafat karena ia mengikuti jejak ayahnya. Ia tidak menyembah Baal, melainkan beribadah kepada Allah. Ia taat kepada perintah-perintah Allah dan hidupnya tidak seperti raja-raja Israel. Tuhan memberi kepada Yosafat kedudukan yang kuat sebagai raja Yehuda. Seluruhnya rakyat memberikan hadiah-hadiah kepadanya dan ia menjadi kaya serta sangat dihormati. Dengan kemauan yang keras ia mentaati perintah Tuhan dan menghancurkan semua tempat penyembahan berhala serta patung-patung Dewi Asira di Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats yang kita baca tadi menceritakan tentang kehidupan Raja Yosafat sebagai pemimpin Israel. Ya, dapat kita lihat di ayat yang pertama, pasal 17 ayat yang pertama di sana menjelaskan, selama kepemimpinannya ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ia mencari Allah dengan tekun. Ya, dapat kita lihat di pasal 19 ayat 3b. Dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mengikuti jejak ayahnya Asa dan bapa leluhurnya Daud.
dapat kita melihat di pasal 20 ayat 32 dan pasal 17 yang baru saja kita bacakan tadi itu ayat 3 sampai 4. Nah, dari kisah ini, saudara dikasih Tuhan, saya mengangkat tema untuk kita dapat pelajari malam hari ini, yaitu hidup di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang raja yang memimpin suatu bangsa harus hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apalagi bangsa yang dipimpin adalah bangsa Israel atau umat kepunyaan Tuhan sendiri. Seorang raja tidak akan bisa memimpin bangsanya ke jalan yang benar apabila hidupnya tidak sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita melihat bahwasannya seorang pemimpin tentunya hidup ke jalan yang benar. Berarti ada pemimpin yang tidak hidup jalan benar. Ada banyak saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat dari sejarahnya atau kita melihat dari raja-raja Israel, baik itu di Yehuda maupun di Israel, ya tentunya kita melihat hanya sedikit pemimpin atau raja yang hidup di jalan yang ditunjukkan Tuhan atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang lebih banyak di sana adalah raja-raja yang menyembah Baal, mencari Baal ketika mereka ada di tengah-tengah kesesakan atau di tengah-tengah kesulitan. Nah, apakah itu menjadi sesuatu hal yang harus kita pelajari ketika ada seorang pemimpin? Seorang pemimpin lalu tidak sesuai hidupnya dengan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Allah, atau sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dari mana kita lihat itu? Yang tentunya dari kehidupannya sehari-hari. Lalu muncul pertanyaan bagi kita. Lalu bagaimana cara kita agar bisa hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan? Bagaimana cara kita supaya hidup kita itu sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan? Yang pertama adalah mencari Allah. Dapat kita lihat di ayat keempat bagian A. Pasal 17 tadi ayat 4 bagian A. Saudara yang dikasih Tuhan, selama masa kepemimpinan Yosafat, ia tidak mencari Baal, melainkan mencari Allah. Mencari Tuhan dengan tekun dan dengan kesungguhan, sehingga pada akhirnya ia mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan yang akan menjaga jalan kehidupannya, supaya tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, bahwasannya harus seorang pemimpin itu harus hidup di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Salah satu contoh yang kita pelajari pada malam hari ini adalah kepemimpinan bagaimana kepemimpinan Yosafat yang dikenal di masa pemerintah atau di masa raja-raja tidak sakit. Jika kita berada, sorry ya. Sorry ya, sebentar ya teman-teman. Mencari Tuhan. Sebenarnya Yosafat memiliki banyak alternatif pertolongan. Ia dapat meminta bantuan. Ya. Banyak alternatif yang harus dilakukan oleh Yosafat saat itu. Supaya ia dapat tertolong. Ia dapat meminta bantuan dari kerajaan lain. Ia dapat berharap kepada dewa-dewa.
yang disembah bangsa-bangsa lain dan lain-lain sebagainya. Namun Yosafat tidak melakukan hal itu, saudara dikasih Tuhan. Ia tetap memilih untuk tetap mencari Tuhan dalam kesesakannya, sehingga pada akhirnya pun Tuhan pun memberi kemenangan dengan cara yang ajaib kepada Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda. Saudara yang dikasih Tuhan, mencari Tuhan di sini adalah mencari Tuhan di sini bukan dalam arti ya ada kata yang mengatakan sih bukannya Allah yang mencari umatnya. Ya benar. Jadi ini mencari Tuhan. Pengertian di sini adalah untuk ketika Yosafat ada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah baik senang maupun dalam keadaan kesulitan apapun yang dihadapi, tetapi dia selalu cari Tuhan. Dia selalu mencari petunjuk Tuhan yang menjadi pandoman atau panduan dalam kehidupannya semasa dia menjadi raja. Jika kita berada di posisi Yosafat, berpuasa bukanlah pilihan yang tepat bagi kita. Atau kalau kita tidak makan, kita tidak punya tenaga dan semangat untuk berperang. Dan akhirnya kita kalah dan tidak bisa melawan musuh. Artinya, saudara dikasih Tuhan, di sini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi bukan lagi mengandalkan Tuhan, bukan lagi kita mengandalkan atau menanyakan petunjuk yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun bagi Yosafat itu berpuasa merupakan satu keputusan yang sangat tepat bersama seluruh rakyatnya. Ia berpuasa dan mengarahkan pandangan kepada janji dan pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya Yehuda keluar sebagai pemenang tanpa sedikit pun bersusah payah. Dapat kita lihat di pasal 20 ayat 15. Mencari Tuhan seharusnya menjadi prinsip hidup kita. Dari kisah kehidupan Yosafat, kita belajar betapa pentingnya mencari dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaannya. Mungkin saat ini kita dilanda oleh berbagai macam ketakutan. Ya, kita takut akan sesuatu hal. Misalnya, saudara dikasih itu masa depan. Yang tentu ini membuat kita takut atau cemas. Apalagi hari-hari ini, saudara dikasih Tuhan. Seperti apa sih masa depan saya? Tapi ingat, kalau kita mengikuti salah satu contoh yang kita pelajari pada malam hari ini, tentunya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tetap mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah jodoh atau pekerjaan, keuangan, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu membuat kita takut, khawatir, cemas. Dan hanya ada satu cara yang bisa memulihkan ketakutan kita, yaitu dengan mencari Tuhan. Jelas, saudara kasih Tuhan. Hanya itu salah satu cara untuk kita tidak cemas, untuk kita tidak takut, untuk kita tidak melakukan atau ada di dalam ketakutan itu, yaitu salah satu caranya adalah mencari wajah Tuhan. Sebagaimana Yesaya menjelaskan di pasal 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan semasa ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi itu salah satu cara yang harus kita lakukan. Dan itu juga yang dilakukan oleh prinsip yang dilakukan oleh Raja Yosafat saat menjadi raja di Yehuda saat itu. Saudara dikasih Tuhan, ketika hidup kita di jalan yang ditunjukkan, ketika kita hidup di jalan yang ditunjukkan Tuhan dan mencari Tuhan, maka kita akan disertai dan dipelihara Tuhan. Saya percaya itu ketika kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehendak Tuhan dalam segala hal, mengandalkan Tuhan. Tentunya Tuhan
akan menyertai kita dan dipelihara. Poin yang kedua yang kita pelajari, yang terakhir yang kita pelajari malam hari ini adalah disertai dan dipelihara Tuhan. Dapat kita lihat di ayat 3 tadi dan sampai 5. Saudara yang dikasih Tuhan, saat Yosef mencari Tuhan, ia menerima jawaban yang luar biasa dari Tuhan itu. Apa yang dikatakan di sana? Mari kita buka Alkitab kita yang sama di 2 Tawarikh pasal 20 ayat 15 ayat 14 sampai 15 dan 17 sampai 18. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut." Ya, janganlah kamu takut, saudara dikasih Tuhan, dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Wah, luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Wah, ini Allah sendiri ya. Allah sendiri yang mengatakan kepada Yosafat, dalam peperangan ini tidak usah kamu berpikir, kayak kalau saya boleh katakan begitu. Tidak usah kamu berpikir, yang penting kamu serahkan aja kepada Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Jadi tidak usah berperang lah, tidak usah melawan musuh lah. Kira-kira begitu. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan, ini salah satu janji yang diberikan Tuhan kepada Yosafat, bahwa Tuhan sanggup menyertai dan memelihara kehidupan Raja Yosafat. Demikian pula juga dengan kehidupan kita. Sehingga dapat kita melihat dampaknya atau efek ketika Raja Yosafat tetap mengandalkan Tuhan. Nah, apa yang dia bilang kepada, seperti yang saya katakan tadi, tidak usah kalau perang besok, tidak usah kamu khawatir. Kan kamu sudah mengandalkan Tuhan, kalau saya boleh bahasakannya begitu. Tidak usah kamu khawatir, tidak usah kamu berpikir yang lain. Yang penting kamu andalkan Tuhan. Bahkan dari penjelasan tadi dari atas itu, bahkan mengajak umat Israel untuk berpuasa bersama-sama untuk menghadapi musuh mereka saat itu. Nah, ini salah satu contoh gaya kepemimpinan yang benar-benar hidup di dalam petunjuk Tuhan. Bagaimana dia membawa umatnya baik secara rohani maupun secara jasmani, dan ini pemimpin yang sangat luar biasa. Ketika membawa atau mengarahkan bangsanya di hal-hal yang rohania, yaitu mengajak umatnya untuk berpuasa, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan. Bahkan Yosafat pun dia menyembah Tuhan sampai mukanya ke tanah. Mari kita bandingkan di Ulangan 20 ayat 1 sampai 4.
Ulangan 20 ayat 1 sampai 4 terjemahan baru. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau apabila kamu menghadapi pertempuran. Maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu. Ayo dikatakan di sana, janganlah lemah hatimu. Janganlah takut, tidak usah takut. Ini juga perintah Allah kepada Musa ketika mereka menghadapi musuh. Janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Dan ini suatu bukti penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan seorang raja yang selalu hidup untuk mengandalkan Tuhan. Demikian pula juga dengan kehidupan kita. Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang berperang sekalipun, malah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Sekalipun Yosafat adalah dalam ancaman yang besar dan menakutkan, tapi Tuhan sama sekali tidak meninggalkan dan berdiam diri. Tuhan yang menyertai bukanlah Tuhan yang berperang, berpangku tangan dan melihat-lihat saja, melainkan Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda menikmati kemenangan yang besar dari Tuhan itu. Kenapa mereka dapat bisa menikmati? Yaitu tadi, karena mereka mengandalkan Tuhan. Karena mereka selalu menanyakan petunjuk Tuhan, bukan mereka bertanya kepada petunjuk yang lain atau mengandalkan patung, berhala, atau mengandalkan manusia. Bahkan bangsa Yehuda bukan hanya tidak berperang, ya, tetapi mereka juga mendapatkan banyak barang-barang yang berharga yang mereka jarah dari medan peperangan. Jadi demikian dalam setiap kehidupan kita. Mari ini tetap kita mengandalkan Tuhan. Inilah bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup Yosafat dan seluruh rakyatnya Yehuda. Allah mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya, membuatnya dihormati oleh rakyatnya yang memiliki kekayaan. Ia memiliki kekayaan dan kehormatan yang berlimpah. Ya, seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi. Bahkan dia pun sangat dihormati. Masa kepemimpinannya, berkat pun melimpah dalam setiap kehidupannya. Kesimpulan untuk kita dapat pelajaran malam hari ini. Mari, saudara kasih Tuhan. Mari kita belajar dari kisah kehidupan Yosafat yang hidup di jalan yang ditujukan Tuhan. Hanya Tuhanlah jawaban untuk setiap pergumulan kita. Ketakutan dan kekhawatiran kita. Seperti halnya Yosafat yang di tengah ketakutannya mencari Tuhan. Dan sehingga pada akhirnya memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Apapun keadaan dan pergumulan yang kita alami hari-hari ini, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Mungkin bisa melalui doa, baca firman, dan lain sebagainya. Itu salah satu cara kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebab hanya Dia saja Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini, saya akan memutarkan video untuk
memperlengkapi firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini. Tapi setelah itu kita akan berdoa. Mari kita saksikan video. Bisa kelihatan? Baru. Baru kelihatan di sini. Oke. Tapi suaranya kecil ya. God's commandments, and God was with him. There were other countries around Judah who wanted to wage war on Judah, though. And one day, messengers came to Jehoshaphat and said that the armies of 3 kingdoms were marching towards Judah. Jehoshaphat was terrified by this news and begged God for guidance. Everyone in Judah to start fasting. People from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek God's help. Jehoshaphat stood before all the people and prayed to God. He asked for God's help, saying, "O Lord, God of our ancestors, you are powerful and mighty. No one can stand against you." He told God of the things that God had done for Israel before, and he asked him to stop the armies that were coming for them. He said, "We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." All of the men of Judah stood before God with their wives and children. The Spirit of God came upon one of the men who was standing there, and he said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem. This is what the Lord says. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's." He told them that tomorrow they would march out against the armies, but they would not need to fight, for God would be with them. Then King Jehoshaphat and all of the people of Israel worshiped God. The next morning, the army of Judah went out to battle. Jehoshaphat said to them, "Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm." Jehoshaphat sent the singers to walk ahead of the army, and they praised God as they led the army. At the very moment they started praising God, God caused the armies of the other kingdoms to start fighting among themselves. So when the army of Judah came to overlook the battlefield, the enemy was defeated and not a single one of them had escaped. The army of Judah went and gathered the valuables from the valley, and there was so much that it took them 3 days to collect it all. They praised and thanked God who had given them victory. Then they marched into Jerusalem, praising God who had defeated the armies of their enemies, and the kingdom of Judah was at peace. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar saat malam hari ini. Bersyukur waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini, Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan penerapan yang baru bagi kami, menenangkan dalam setiap hati kami, sehingga masuk di dalam tubuh jasmani kami, dan dapat berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Hamba percaya Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami mengerti, memahami setiap firman Tuhan. Dan hamba telah berhenti yang penuh keterbatasan ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, segala keterbatasan, ketidakmampuan hamba-Mu, dengan Roh Kudus yang terus menjelaskan dalam setiap kehidupan kami lepas beriman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, kami mohon terus berkenan. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.